Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara berada. Saya selaku sebagai hamba Tuhan, saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian supaya tetap sehat, semangat, dan tetap bersuka cita. Sekalipun kondisi tidak mendukung buat kita sebagai manusia Bapak Ibu. Namun terus kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, hari ini saya akan memberikan lagi satu renungan buat kita semua ya, dengan tema yang saya berikan adalah pilihan yang terbaik ya. Pilihan yang terbaik. Kita dasari firman Tuhan pada siang hari ini Rut pasal 1 ayat 16. Bunyinya begini saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Di sini Ruth berketetapan untuk terus mengikuti Naomi sebagai mertuanya. Ya, ketika dihadapkan kepada dua pilihan, ya, pilihan yang baik atau pilihan yang buruk, kita dapat dengan mudah mengambil pilihan yang baik. Betul. Jadi Bapak Ibu, kalau ketika kita diperhadapkan dengan dua pilihan, maka pasti kita akan memilih pilihan yang baik dan yang menguntungkan bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Namun bagaimana jika kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan? Merasa bingung kan? Jadi tentu saja kita pasti bingung Bapak Ibu. Sebagai manusia pasti kita bingung. Karena sekalipun dua pilihan itu tampak sama baik atau satu dari keduanya yang merupakan pilihan terbaik, ya, hari itu ketika Naomi menyuruh kedua menantunya pulang ke rumah mereka masing-masing, ya, maka segera dihadapkan Orpa atau Ruth bertentangan dua pilihan yang sangat sulit Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ceritanya Bapak Ibu bahwa Naomi ketika kedua menantunya sudah tidak punya suami karena kedua anak Naomi laki-laki meninggal semua, maka kedua menantunya sudah tidak punya suami lagi. Maka Naomi ingin bahwa kedua menantunya pulang kembali ke orang tua mereka masing-masing, jadi kembali ke negara mereka masing-masing, yaitu di Moab Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi mertuanya ingin supaya menantunya mereka punya rumah tangga baru. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, pilihan yang pertama pulang ke rumah mereka di Moab dan seperti harapan mertuanya mereka dapat kembali ke rumah tangga. Jadi Naomi ingin supaya kedua menantunya itu benar-benar memiliki rumah tangga baru karena mereka sudah tidak punya lagi suami karena suami mereka dua-duanya sudah meninggal Bapak Ibu. Ya, jadi sebagai mertua Naomi ingin supaya menantunya itu benar-benar memiliki keturunan berikutnya ya. Dan itulah keinginan mertua. Pilihan yang kedua ya, tetap tinggal mengikuti mertuanya pulang ke tanah Yehuda ya. Faktanya dari dua pilihan tersebut tidak ada yang buruk ya. Kalau sekalipun memang Orpas adik iparnya itu benar memilih pulang ke rumah orang tuanya yaitu di Moab, namun Ruth tetap mengikuti Naomi sebagai mertuanya ya, mengikuti Naomi sebagai mertuanya. Dia tidak mau tinggalkan mertuanya untuk pergi sendiri atau jalan sendiri atau hidup sendiri. Ruth berketetapan untuk tetap menjaga Naomi sebagai mertuanya ya. Nah, ya, bagi seorang janda kembali ke rumah tangga dapat menjadi sebuah kerinduan dan lagi bukan kembali ke rumah tangga juga adalah keinginan daripada mertuanya. Jadi mertuanya ingin supaya kedua menantunya itu berumah tangga baru gitu Bapak Ibu Saudaraku. Namun Ruth terus berketetapan untuk mengikuti mertuanya pergi kembali ke tanah Yehuda Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pilihan yang pertama inilah yang diambil oleh Orpa. Berbeda dengan iparnya Ruth memilih tetap tinggal bersama dengan mertuanya.
ya, tetap tinggal bersama dengan mertua. Alasan Ruth untuk tetap bersama dengan mertuanya itu Naomi adalah dia berkata begini, bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Rupanya Ruth tetap berketetapan untuk mengikuti mertuanya karena ia tidak ingin terpisah jauh dari Allah Israel. Orpa telah mengambil pilihan yang baik, tetapi Ruth mengambil pilihan yang terbaik. Ya, luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, kita dapat mengadopsi hikmat dari saudara kita Ruth dalam mengambil keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan pada dua pilihan atau bahkan banyak pilihan, maka ambillah pilihan yang memuliakan nama Tuhan. Karena ketika kita mendahulukan Tuhan, maka pilihan kita sudah pasti selalu menjadi pilihan yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudaraku sekalian dimanapun saudara berada, tetaplah bahwa memutuskan untuk memilih yang terbaik, pilihan yang menenangkan, pilihan yang yang tidak merugikan, pilihan yang membuat kita semakin termotivasi Bapak Ibu. Maka belajarlah untuk memilih yang terbaik, di mana Ruth memilih yang terbaik dan berkata, bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Allah yang kita percaya, Allah yang dipercaya oleh Naomi, itu juga Allah yang dipercaya oleh Ruth, sehingga ia berkata bahwa Allah mula Allahku. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, pilihlah pilihan yang terbaik. Tetaplah percaya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mampu membela dan memberkati kita. Pilihlah yang terbaik, karena masa depan kita ada di tangan Tuhan. Itulah sebabnya jangan pernah tinggalkan Tuhan, tetaplah pegang teguh pada firman Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Seperti yang tertulis dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima dan yang ketujuh Bapak Ibu. Ayat yang kelima bunyinya begini, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, tetapi ayat yang ke-17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup saudara, pilih yang terbaik adalah pilih menenangkan hati Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.